tugas dari Ibu dosen Bipisari Aisyah yang mengampu mata kuliah Askrib 1. Kami akan menjelaskan materi tentang ovum dan sperma. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan, Nama saya Nikmasa Fitri. Saya Reina Nur Fadilah. saya Septiana Septiana Ismanto. Saya Basma Nurahini Fauziah. Dan jangan lupa like, Komen, share, Subscribe. Spermatozoa atau dikenal dengan sperma adalah sel dari sistem reproduksi pria yang dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat pria berejakulasi. Spermatozoa yang sempurna dan berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembuatan untuk memungkinkan terjadinya kehamilan. Struktur spermatozoa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala sel, terdiri dari nukleus di dalamnya membawa materi dan informasi genetik yang akan diwariskan apakah janinnya perempuan atau laki-laki. Kepala sperma diselubungi oleh 2 enzim yang membantu sel untuk menembus sel ovum. Yang kedua ada badan sel, mengandung banyak mitokondria yang berguna sebagai sumber energi dari sel sperma dalam menjalankan aktivitasnya. Yang ketiga ada ekor, memiliki ukuran sekitar 50 mikrometer. Ukuran panjang ekor sangat menentukan kecepatan dari sel sperma. Rata-rata bergerak dengan kecepatan 30 inci per jam. Selanjutnya ada proses pembentukan sperma. Pembentukan sel sperma yang bermula dari pembelahan diri spermatogonium secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer yang sudah terbentuk membelah diri secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi spermatid. Sel spermatid menjadi spermatozoa yang siap untuk membuahi ovum. Selanjutnya ada hormon yang mempengaruhi proses spermatogenesis. Yang pertama ada hormon LH, berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk memproses sekresi testosteron atau suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Selanjutnya ada hormon FSH, berfungsi merangsang pembentukan sperma serta merangsang sel-sel toli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein. Selanjutnya ada kriteria sel sperma. Yang pertama ada likuefaksi sperma, yaitu tampilan sel sperma apakah cair atau kental. Normalnya akan mencair dalam waktu 15-20 menit. Yang kedua ada volume sperma, dihasilkan pada saat ejakulasi rata-rata 2-5 mili. Volume sperma yang kurang biasanya karena ejakulasi yang terlalu sering dan juga dapat disebabkan adanya penyempitan vesika seminalis. Selanjutnya ada jumlah sperma, normalnya adalah 200 juta per mili. Jika sperma kurang dari jumlah tersebut, katakan oligosperma. Sedangkan oligospermia kondisi tidak ditemukannya sperma pada cairan ejakulasi. Selanjutnya ada warna, berwarna putih kental seperti susu. Jika berwarna putih kekuningan, telah terjadi infeksi saluran genitalia. Jika berwarna merah, maka dipastikan terjadi pendarahan. Selanjutnya ada morfologi sperma. Penting diperhatikan bentuk, ukuran, dan penampilan sperma. Dapat dilihat di mikroskop. Menurut WHO, setidaknya harus terdapat 50% dari jumlah sperma yang normal. Selanjutnya ada pH sperma, normalnya bersifat basah 7,2 sampai 7,8. Selanjutnya ada viskositas sperma. Kekentalan sperma dapat dites dengan menggunakan lidi. Caranya dengan mengambil sedikit cairan sperma lalu dibentangkan. Jika kekentalan sperma normal, maka terbentuk seperti benang dengan panjang 3-5 cm. Selanjutnya ada motilitas sperma, yaitu pergerakan sperma normal biasanya bergerak dengan keadaan maju satu garis lurus dengan kecepatan baik. Menurut WHO, ada 4 pengelompokan sperma berdasarkan motilitasnya. Kelas A yaitu sperma dengan pergerakan yang maju dalam satu garis lurus. Kelas B yaitu sperma dengan pergerakan yang maju dalam garis yang melengkung atau maju dalam garis lurus tapi lambat. Kelas C yaitu sperma dengan pergerakan yang nampak bagian ekor saja. Kelas D yaitu sperma dengan tidak pergerakan sama sekali. Cara agar sperma tetap normal. 1. Berhenti merokok dan penggunaan obat terlarang.
2. Mengkonsumsi makanan bergizi dan jaga berat badan ideal. 3. Hindari minum alkohol. 4. Selalu menjaga keadaan skrotum tetap dalam keadaan dingin, karena suhu yang panas dapat menghambat proses produksi sperma. 5. Pola hidup sehat. Berikutnya ada ovum. Ovum atau disebut dengan sel telur adalah sel reproduksi pada wanita yang membentuk embrio ketika bersatu dengan sel sperma. Sel telur akan dilepaskan dari ovarium di masa subur atau ketika wanita sedang ovulasi. Selanjutnya ada struktur ovum. Yang pertama, sitoplasma atau pemberi nutrisi bagi sel telur. Kedua, ada corona radiata atau sel yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Yang ketiga, membran vitelin merupakan lapisan transparan di bagian dalam ovum. Yang keempat, zona pellucida atau lapisan pelindung ovum terletak di bagian tengah. Dan nukleus inti sel. Proses pembentukan ovum. Oogenesis diawali dari sel induk oogonium yang bersifat diploid dan mengandung 23 pasang kromosom, membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Perkembangan oosit primer terhenti sampai wanita mengalami masa pubertas. Mulai masa pubertas, oosit primer melakukan pembelahan meiosis yang terjadi 2 kali. Proses pembentukan ovum. Pembelahan meiosis menghasilkan 2 sel yang berukuran tidak sama, yaitu sel yang berukuran besar atau normal disebut oosit sekunder dan sel yang berukuran lebih kecil disebut badan kutub primer, polosit primer. Selanjutnya oosit sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit badan kutub sekunder, polosit sekunder. Ootit kemudian akan tumbuh menjadi ovum. Hormon yang mempengaruhi proses oogenesis. Hormon LH yang bermanfaat untuk memicu terjadinya ovulasi. Hormon FSH berperan untuk merangsang pertumbuhan folikel di ovarium sebelum sel telur dilepaskan untuk proses oogenesis. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.